Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya senantiasa melupakan kenikmatan besar yang Allah telah berikan kepada kehidupan mereka. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ketika Hasan Al-Basri menyebutkan tentang sifat dan karakteristik manusia. Maka Hasan Al-Basri berkata, alladzi ya'uddul masa'ib wa yansa ni'ma rabbih. Sesungguhnya manusia itu adalah mereka yang senantiasa suka menghitung-hitung ujian dan musibah yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka senantiasa melupakan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan bagaimana kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sebesar apapun ujian yang menerpa kepada kehidupan antum dan menerpa kepada kehidupan kita, sesungguhnya ujian dan musibah dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, maka sesungguhnya ujian itu hanyalah seujung kuku di antara kenikmatan besar yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang yaquddu ni'ma rabbihi wa yansa al-masaib. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa menghitung setiap kenikmatan dan melupakan setiap ujian dan musibah yang Allah berikan karena besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan dan tema yang telah kita sampaikan dan kita uraikan pada pertemuan dan kajian kita yang terakhir. Pada pertemuan dan kajian kita yang terakhir, kita membahas bagaimana terapi untuk mengobati penyakit hati. Karena kita mengerti bahwasanya di antara perkara yang sangat berbahaya, di mana dampak keburukan yang begitu besar menimpa kepada kehidupan manusia, yaitu adalah ketika seseorang memiliki hati yang sakit, karena sesungguhnya dampak keburukan hati yang sakit lebih besar daripada dampak yang terjadi di antara segala musibah yang ada dalam kehidupan manusia. Kalau kita pernah melihat satu rumah pernah terbakar, lalu kita melihat bahwasanya sifat api merusak setiap benda yang dilahap olehnya, maka Masya Allah, hati yang sakit lebih parah dan lebih besar bagaimana keburukan yang ditimbulkan daripada api yang membakar setiap rumah dan setiap benda yang dilahap olehnya. Inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita tidak beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu adalah ketika kita memiliki hati yang sakit, hati yang dimiliki oleh orang munafik, hati yang dimiliki oleh orang yang fajir, dan hati yang dimiliki oleh orang-orang musyrikun dan kafirun. Dengan hati itulah mereka menjadi orang yang disiksa oleh Allah dalam kehidupan di kampung akhirat mereka. Maka kita kemarin sudah membahas apa perbedaan antara penyakit hati lalu kemudian dengan badan yang sakit. Karena ternyata terkadang kita tidak mengetahui apa perbedaan antara hati yang sakit dan badan yang sakit. Karena ternyata ada perbedaan antara badan yang sakit dan ada perbedaan antara hati yang sakit. Dan ini juga telah kita jelaskan dalam pertemuan kita sebelumnya. Hati yang sakit adalah hati yang senantiasa akan ditambahkan terus penyakitnya oleh Allah. Siapapun manusia yang memiliki hati yang sakit, siapapun orang apabila dia memiliki hati yang sakit itu akan ditambahkan sakitnya oleh Allah dan ditambahkan sakitnya oleh Allah. Kecuali adalah orang-orang yang bertaubat dan berusaha mengobati hatinya yang sakit. Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah pun menambah penyakit itu di dalam hati mereka. Disinilah kita paham apabila ada orang yang dia memiliki hati yang sakit, kemudian dia tidak mencoba untuk menyembuhkan hatinya yang sakit dengan berbagai macam ikhtiar, maka sesungguhnya hati yang sakit akan ditambahkan sakitnya oleh Allah sampai betul-betul hati itu menjadi hati yang mati, yang menyeret pelakunya kepada neraka dan siksa yang pedih ketika dia membawa hati yang sakit dan hati yang mati. Berbeda dengan badan yang sakit.
Badan yang sakit itu ada yang disembuhkan oleh Allah, sebagian di antara penyakit yang Allah berikan kepada kita, tetapi sebagian ada yang diwafatkan oleh Allah dengan membawa penyakit itu. Tetapi sebagian ada orang yang disembuhkan oleh Allah ketika kita memiliki penyakit. Bukankah ada orang yang sembuh dari liver? Bukankah ada orang yang sembuh dari tipes? Bukankah ada orang yang sembuh dari diabetes? Karena sesungguhnya sebagian penyakit ada yang dibawa sampai mati ketika Allah menakdirkan dia mati dengan penyakit itu. Ada yang ditakdirkan untuk sembuh ketika dia memiliki penyakit itu kalau Allah berkehendak. Makanya Allah itu memiliki sifat asy-syafi. Apa artinya asy-syafi? Yaitu adalah maha penyembuh. Siapapun orang yang sakit, maka boleh baginya berikhtiar untuk berobat. Dan kemudian dia harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang akan menyembuhkan ketika Allah berkehendak. Tetapi juga kita harus paham, ada sebagian takdir yang memang telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, bahwasanya ada di antara kita yang nanti akan meninggal membawa penyakit sampai kita meninggal dunia. Siapapun yang sabar dengan penyakit yang dia bawa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena Allah akan menghilangkan segala maksiat dan dosa yang pernah dia kerjakan. Disinilah kemudian perbedaan yang pertama, bahwasanya apabila hati yang sakit akan ditambahkan terus penyakitnya. Tetapi kalau ada penyakit yang kita bawa di dalam badan kita, sesungguhnya badan kita yang sakit ada yang disembuhkan, ada yang diwafatkan dengan penyakit tersebut. Yang kedua, yang kita pelajari di dalam kajian kita sebelumnya adalah bahwasanya penyakit hati adalah penyakit yang menjadikan kita bertambah hina di hadapan Allah. Siapapun mereka yang membawa hatinya ketika sakit ataupun hatinya yang mati, maka sesungguhnya hati yang sakit menjadikan kita hina di hadapan Allah. Karena sesungguhnya siapapun mereka, walaupun mereka beribadah tetapi hatinya sakit, tidak ridha terhadap takdir Allah. Kemudian dia tidak ikhlas di dalam amal perbuatannya, dia membenci kepada sesama mukmin. Ketika hatinya sakit, maka sesungguhnya sakitnya hati menjadikan hinanya kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya hati yang sakit tidak menumbuhkan kecuali kehinaan kita seorang hamba di hadapan Allah. Beda dengan penyakit di dalam tubuh kita. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan penyakit oleh Allah, jangan menganggap bahwasanya orang yang mereka diberikan penyakit oleh Allah itu dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya penyakit itu diberikan oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah supaya ibu lembaran kehidupannya bersih dengan penyakit yang Allah titipkan kepada badan kita, supaya kita tidak perlu repot untuk dihisab pada waktu hari kiamat ketika kita sabar mendapatkan penyakit yang Allah berikan kepada kita di dunia. Jadi Masya Allah, kalaulah sakit itu kita artikan adalah kemurkaan dari Allah, maka sesungguhnya Nabi Ayub adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah karena sakit yang diderita oleh Nabi Ayub adalah selama 18 tahun dalam satu riwayat. Kalaulah penyakit itu adalah merupakan bagian dari kemurkaan Allah, pastilah Allah itu tidak akan pernah memberikan sakit kepada Nabi di mana sakitnya Nabi 2 kali sakitnya kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Sesungguhnya kalau saya sakit, sakit yang aku derita itu 2 kali sakitnya kalian. Jadi Rasulullah itu demamnya, sakit kepalanya, ataupun sakit yang beliau derita 2 kali sakitnya kita selaku manusia biasa. Jadi kalau kemudian kita katakan bahwasanya sakit adalah merupakan bagian dari kehinaan seseorang manusia di hadapan Allah, maka sesungguhnya Nabi Ayub tidak akan diberikan sakit dan Nabi Rasulullah tidak akan diberikan sakit. Tapi sesungguhnya sakit yang Allah berikan kepada manusia adalah merupakan sakit di mana sakit itu menjadikan diri kita apabila kita bersabar, apabila kita ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka sesungguhnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhusnudzon. Husnudzon. Marilah kita berbaik sangka apabila Allah memberikan kepada kita sakit, sesungguhnya sakit merupakan anak tangga untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Makanya Masya Allah, orang-orang yang mereka ditimpa dengan berbagai macam penyakit ketika di dunia, kalau mereka bersabar, kelak ketika mereka pada waktu di hari akhirat, mereka akan diberikan oleh Allah dengan 3 perkara. 1, Allah berikan khairan, yaitu adalah kebaikan surga. 2, afiyah,
Allah akan memberikan kekuatan untuk menggantikan kelemahan dan rasa sakit yang pernah dia derita ketika di dunia. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kepadanya mangzilah. Mangzilah itu kedudukan yang tinggi di surga, di mana kedudukan itu tidak akan diperoleh dengan pahala sholat, tidak akan dicapai dengan pahala puasa, tidak akan dicapai dengan pahala haji dan umrah. Tetapi kedudukan yang tinggi itu dicapai bagi orang yang mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, salah satunya dengan penyakit, lalu dia bersabar. Makanya sampai-sampai orang yang jarang diuji, kelak pada waktu di hari kiamat, mereka berandai-andai, cobalah kalau diri kami dulu di dunia itu diuji oleh Allah, pastilah kami akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan ujian yang disikapi dengan sikap yang sabar. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau semuanya digampangkan untuk ibu, semuanya digampangkan untuk saya, terus sehat, maka kita justru khawatir dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau kemudian semua kehidupan kita menjadi gampang, semua badan kita terus senantiasa sehat, semua keluarga kita gampang diatur, maka Masya Allah justru kita khawatir, kita justru tidak mendapatkan pahala kesabaran. Terkadang Allah sakitkan diri antum, sakitkan diri ana, karena Allah ngerti kita mungkin ada dosa yang harus dihapuskan. Allah sayang kepada kita karena Allah tidak ingin kita dihisab pada waktu hari kiamat. Allah hisab diri kita di dunia dengan penyakit sebentar, tetapi kita akan mendapatkan kenikmatan tiada tara. Cuma satu, sabar dan ihtisab ketika mendapatkan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita dalam sementara waktu yang kita lalui. Disitulah kita paham. Yang kedua, perbedaan antara penyakit hati dengan badan yang sakit. Penyakit hatimu menambah kehinaan kamu di hadapan Allah. Tetapi badan yang sakit justru bisa menjadikan diri kita mulia. Selama orang yang diberikan oleh Allah dengan ujian sakit, mereka sabar, mereka ihtisab. Ihtisab adalah mengharapkan pahala dari setiap perkara yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang kita kemarin juga bahas, apa perbedaan antara hati yang sakit dengan badan yang sakit? Sesungguhnya hati yang sakit akan menjadikan kenikmatan, ketaatan dan ibadah itu menjadi hilang. Siapapun mereka yang tidak mampu merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan ketaatan di jalan Allah, tidaklah hilang kenikmatan itu kecuali satu, hati mereka menjadi hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, maka sesungguhnya kenikmatan ibadah itu menjadi hilang. Berkumpul di taman ilmu menjadi berat untuknya, hilang kenikmatannya. Kenapa? Hatinya itu telah mati dan hatinya sakit. Sebagaimana tubuh yang sakit tidak mampu merasakan kenikmatan setiap makanan dan minuman yang dihidangkan kepada kita. Karena lidah kita menjadi pahit kalau ibu menjadi demam, lidah ibu menjadi pahit ketika ibu didiagnosa tipes, dan lidah ibu menjadi pahit ketika didiagnosa diabetes, maka sesungguhnya sama. Hati apabila sakit menjadikan tawar, ibadahnya menjadi hambar, ketaatannya menjadi tidak nikmat, disebabkan hati yang sakit. Sebagaimana tubuh yang sakit tidak mampu menikmati setiap makanan dan minuman selezat apapun, karena hakikatnya lisan kita menjadi hambar ketika sakit. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau orang tidak mampu untuk menikmati setiap ketaatan dia di dalam hidupnya, bagaimana membayangkan dirinya akan mendapatkan surga? Padahal surga dipenuhi dengan amalan-amalan ketaatan yang harusnya dia nikmati ketika di dunia. Bangunan surga kalau boleh kita sederhanakan, maka terdiri dari bangunan sholat kita, bangunan puasa kita, bangunan sedekah kita, bangunan ilmu kita. Kalaulah sholat itu, puasa itu, ilmu itu tidak mampu kita nikmati di dunia, bagaimana kita bisa membayangkan orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan surga di dunia, maka sulit baginya akan mendapatkan kenikmatan surga di dalam kehidupan akhirat. Makanya kenikmatan surga di dunia dikatakan oleh para ulama salaf itu terletak kepada ketaatan yang kita kerjakan ketika Allah berikan kenikmatan ketika melakukan itu. Tanya sama Allah, kalau kemudian ternyata kita tidak mampu menikmati sholat, tanya kepada Allah, dosa apa yang telah kita kerjakan ketika kita tidak mampu bangun di tengah malam. Tanya kepada Allah, kenapa kita tidak mampu menikmati ilmu yang datang dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya disebabkan dosa
hilanglah kenikmatan di dalam ketaatan dan ibadah kita ketika kita menghamba diri kepada Allah. Jadi pada dasarnya Masya Allah, hati yang sakit menjadikan semua ketaatan itu tidak nikmat. Mendapati pendidikan anaknya tidak dinikmati dengan sabar. Mendapati kekurangan istrinya dan suaminya tidak mampu dinikmati dengan bersabar. Apapun kenikmatan di dalam ketaatan menjadi hilang disebabkan hati yang sakit. Beda dengan badan yang sakit. Badan yang sakit itu masih bisa merasakan kenikmatan di dalam ketaatan. Tetapi mereka tidak mampu merasakan kenikmatan di dalam masakan dan minuman, itu saja. Ibu apabila sakit, sulit untuk makan. Ibu apabila mahnya kambuh, akan mual. Setiap minum pun akan dimuntahkan. Maka sesungguhnya badan yang sakit hanya menghilangkan kenikmatan makan dan minum. Tetapi mereka tetap menikmati setiap ketaatan kalau mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang ihtisab. Berapa banyak ibu kita lihat orang-orang yang diuji dengan sakit yang luar biasa, di mana kita sulit membayangkan diri kita kalau terkena penyakit itu, tetapi dia tetap nikmat ketika membaca Al-Quran. Dia tetap nikmat ketika merasakan sakit yang dia derita. Kenapa? Karena sakitnya badan kita tidak menjadikan hati kita menjadi sakit kalau dia adalah orang yang beriman. Dia tetap mampu menikmati keridhaan, dia tetap menikmati kesabaran, karena yang tidak bisa dia nikmati cuma satu, lezatnya makanan dan minuman itu yang tidak bisa dia nikmati. Tetapi ketaatan yang ada di dalam hatinya dia nikmati dengan luar biasa kalau dia adalah orang yang beriman. Jadi sakitnya hati menjadikan ketaatan nikmatnya itu hilang, tetapi sakitnya badan kita menjadikan lezatnya dan minuman itu, makanan dan minuman itu hilang. Jadi Masya Allah, inilah yang kita khawatirkan apabila kita sampai hilang kenikmatan di dalam ketaatan. Kalau sampai kita tidak bisa menikmati Quran, tetapi malah menikmati musik. Kalau kita tidak bisa menikmati sunnah, tetapi malah menikmati bid'ah, hati-hati. Jangan-jangan banyak dosa yang telah kita kerjakan, Allah cabut kenikmatan kita di dalam ketaatan itu sampai menjadikan kita tidak mampu untuk melahirkan ketaatan di jalan Allah dan tidak lahir rasa kenikmatan itu. Kemudian yang berikutnya perbedaan yang telah kita bahas. Orang yang sakit hatinya, mereka terkadang tidak sadar kalau hatinya sakit. Tapi kalau orang itu badannya sakit, pasti terasa. Ibu punya asam lambung yang naik sedikit saja, ibu akan merasakan lambungnya begitu perih. Sampai saking perihnya kita memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Kenapa? Sakit apapun di dalam badan itu terasa. Kita, kakinya diinjek oleh saudara kita, kerasa. Kita ditusuk, terasa. Kita dipukul, terasa. Kenapa? Sakit di dalam jasad itu terasa, sangat terasa. Tapi beda dengan sakit di dalam hati. Banyak orang yang mereka itu di dalam hatinya sakit, tetapi tidak merasa kalau mereka itu sakit hatinya. Mereka tidak merasa kalau di dalam jiwanya itu ada yang rusak. Mereka tidak tahu kalau di dalam hatinya ada yang sakit. Sehingga kemudian dikatakan para ulama, orang apabila dia sakit jasadnya itu pasti terasa. Pasti akan terasa. Sedikit apapun sakit itu pasti akan terasa. Tapi beda kalau sakitnya itu di balik dada. Kalau kemudian sakitmu di dalam hatimu, di balik dadamu, maka sesungguhnya sakit itu terkadang tidak terasa. Berapa banyak kita sering melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa, kita sampai ketakutan dengan banyaknya dosa yang dia kerjakan, tapi orang yang melakukan dosa itu tidak terasa kalau itu adalah perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang berani menentang ayat-ayat Allah, menentang sunnah-sunnah Rasulullah dengan berani. Contohnya hari ini kita melihat ada orang yang mereka itu setia membela kaum homoseksual dan lesbian. Tapi ketika dia membela dan membenarkan perbuatan itu, mereka kemudian tidak merasa apa yang mereka lakukan itu salah, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Padahal perilaku homo dan lesbian, ibu tahu, sesungguhnya perilaku homo termasuk di antara dosa yang paling berat hukuman hududnya. Hukuman hudud itu apa? Hukuman yang diberlakukan kepada orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Homo, saking beratnya perilaku itu ditetapkan oleh Allah hukumannya, boleh mereka itu dibawa ke puncak gunung ataupun ke atas tebing, lalu mereka dijatuhkan dari tebing-tebing yang tinggi, setelah dijatuhkan dilempari batu dari atas. Kenapa seberat itu perilaku homo dibenci oleh Allah?
Karena sesungguhnya di antara kenikmatan yang paling Allah murkai adalah kenikmatan yang ditampilkan dan didapatkan seseorang ketika mendatangi sejenis. Ya, kadang-kadang kita mendapati ada orang yang sakit hatinya, dia membela sesuatu yang salah, tapi dia tidak merasa kalau apa yang dilakukan itu menunjukkan karakter munafiknya ketika hatinya itu sakit. Dia tidak merasa apa yang dia lakukan itu menunjukkan hati yang sakit. Karena hati yang sakit banyak orang yang tidak merasa. Kapan orang yang hatinya sakit akan didiagnosa bahwasanya hatinya itu sakit? Ketika dia bersama dengan orang yang salih, orang yang berilmu, orang yang baik akhlaknya, dia akan ketahuan bahwasanya ternyata dia sakit hatinya dibandingkan dengan orang-orang salih yang ada di sekitarnya. Jadi ini Masya Allah, ini yang menjadikan kita sering tertipu. Karena sesungguhnya tidak terasa, kalau badan kita sering terasa, ibu sakit apapun akan terasa. Bukan hanya sakit, bahkan ketika ibu digigit semut ataupun nyamuk pun itu akan terasa. Padahal itu hanyalah kecil betul. Karena apa? Fitrah yang Allah berikan kepada ibu, jasadnya ibu merasakan setiap sakit dan setiap perih. Tapi hati yang sakit adalah hati yang terkadang tidak disadari oleh pelakunya. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, tetapi pelakunya tidak merasakan kalau hatinya itu sakit di hadapan Allah. Ini sudah kita pelajari pula. Yang kelima yang kita kemarin pelajari, perbedaan antara hati yang sakit dan badan yang sakit adalah sesungguhnya badan yang sakit, maka sesungguhnya tidak wajib untuk diobati. Karena kemarin kita telah mempelajari apakah berobat itu hukumnya wajib? Tidak. Apakah dia hukumnya sunnah? Tidak. Tetapi sesungguhnya berobat itu hukumnya mubah. Kenapa? Berobat itu hukumnya mubah. Kalau berobat itu hukumnya itu adalah wajib ibu, maka sesungguhnya Ubay bin Ka'ab itu berdosa karena dia meminta kepada Allah supaya diberikan sakit demam untuk menggugurkan dosa. Kalau berobat itu adalah wajib, maka wanita Ansor bekas budak yang hitam legam, dia tidak akan masuk surga. Padahal wanita itu, budak hitam legam itu justru manis atau tidak manis saya tidak tahu. Jadi sesungguhnya wanita itu kemudian dia masuk surga disebabkan dia bersabar ketika dia itu mendapatkan penyakit ayan sampai kemudian dia bersabar dan mendapatkan surga. Kemarin telah kita bahas sesungguhnya penyakit di dalam jasad ibu tidak wajib untuk kemudian berobat. Makanya kalau ada anggota keluarga ibu ataupun ibu sendiri, kemudian ibu tidak mau berobat, tidak boleh bagi kita lalu kemudian berkata, ikhtiar berobat itu wajib. Tidak ada dalil yang menerangkan itu wajib. Tetapi hukumnya adalah mubah. Ketika ibu tidak mampu untuk menerima rasa sakit dan menyebabkan ibadahnya menjadi berantakan dengan sakit, sunnahnya berobat. Tapi kalau ibu ingin mengharapkan dengan sakit yang ibu terima dan ibu lalui dengan sabar, dan kemudian ingin mendapatkan pahala dengan rasa sakit yang ibu terima yang ditetapkan oleh Allah, maka ibu pun akan mendapatkan pahala karena sesungguhnya berobat itu tidak wajib, tetapi dia adalah mubah. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu wajib nggak diobati? Wajib. Karena sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang menutup mata ketika meninggal dunia, dia membawa hati yang sakit. Inilah yang kita pelajari di dalam pertemuan kita pada waktu sebelumnya. Sekarang mari kita perhatikan. Penyebab-penyebab hati yang sakit itu apa? Ini yang harus kita kemudian pula cari penyebabnya. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini ada penyebabnya, ada pemicunya. Bukankah tipes ada pemicunya, yaitu adalah ketika kita terlalu letih dan ketika kita tidak memperhatikan pola makan. Bukankah diabetes ada pemicunya ketika pola hidup kita tidak teratur antara yang dimasukkan dengan yang dikeluarkan? Bukankah DB pun ada pemicunya ketika Allah menakdirkan nyamuk ya, kemudian menggigit kita dan akhirnya kita menjadi demam, karena sesungguhnya segala sesuatu itu ada penyebabnya. Maka sama pula hati yang sakit, sebelum kita membahas bagaimana terapi hati yang sakit apabila menimpa kepada diri kita, maka kita harus dulu mencari penyebabnya itu apa. Sampai kemudian akhirnya manusia itu hatinya keras. Sampai menjadikan manusia itu hatinya gersang.
sampai menjadikan jiwanya itu menjadi kering. Itu kenapa sih? Karena kalau kemudian kita ngobatin tetapi kita tidak ngerti pemicunya apa, bisa jadi kita ngobatin tetapi kita mengulang kembali pemicunya dan akhirnya menimbulkan penyakit kembali. Orang yang ngobatin diabetes tetapi tidak ngerti pemicu diabetes itu adalah gula, bisa jadi sembuh satu waktu, tetapi hari berikutnya dia akan minum dan banyak makan gula, tidak mengontrol gula yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka sehatnya sebentar, sakitnya pun lama. Kenapa? Karena dia tidak ngerti pemicu penyakit itu apa. Inilah yang menjadikan kita mendapati penjelasan para ulama di dalam Tazkiyatun Nufus. Mereka para ulama lalu menjelaskan kepada kita pemicu dan penyebab kenapa hati itu menjadi keras, lebih keras daripada batu. Kenapa jiwa itu menjadi kering, lebih kering daripada tanah yang tidak pernah ditetesi dengan air. Kenapa jiwa itu menjadi kering dan hati itu menjadi sakit? Maka setidaknya ada 6 perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada 6 perkara yang menjadikan seseorang ketika mereka tidak memperhatikan 6 unsur dalam perkara ini, maka inilah yang akan menjadikan hati kita menjadi hati yang sakit dan menjadikan hati kita menjadi hati yang gersang, jiwa kita menjadi jiwa yang kering ketika kita melakukan 6 perkara dalam kehidupan ini. Para ulama lalu kemudian menerangkan, yang pertama, lalai untuk bermuhasabah. Yang pertama adalah lalai untuk bermuhasabah. Lalai untuk bermuhasabah. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu introspeksi, merenungkan diri, melihat kepada catatan dosa dan catatan maksiat yang telah kita kerjakan dan kita lakukan. Itulah muhasabah. Ya. Makanya sesungguhnya barang siapa di antara hamba ketika dia menyisir jalan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah memperhatikan dirinya, lalu merenungi dirinya, lalu mengukur dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan, maka sesungguhnya orang yang tidak pernah mengintrospeksi dirinya menjadikan hatinya itu menjadi hati yang keras. Karena sesungguhnya setan itu senantiasa menjadikan kita lupa kepada kemaksiatan dan dosa yang telah kita kerjakan. Kalau orang sudah dilupakan oleh setan terhadap dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan, maka itu yang akan menjadikan dia nyaman dengan perbuatan yang salah yang dia kerjakan. Hatinya menjadi keras ketika dia tidak pernah bermuhasabah. Ibu, berapa banyak kepala rumah tangga yang tidak tahu rumahnya rusak disebabkan karena dia tidak pernah memperhatikan rumahnya ketika dia terlalu sibuk di luar rumah. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kalau rumahnya itu banyak rayap, kalau rumahnya pada bocor, kalau rumahnya itu banyak rusak. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak pernah memperhatikan rumahnya dengan baik-baik. Pagi dia sudah keluar dari rumah, malam baru pulang dari kantornya, tidur. Apa yang terjadi? Bisa jadi bangunan rumah yang dia miliki itu betul-betul akan bertambah rusak dan bertambah rusak disebabkan dia tidak pernah memperhatikan di dalam rumahnya ketika atapnya bocor dan ketika kayu-kayu rumahnya itu digerogoti oleh rayap. Ibu, banyak di antara kita yang apabila tidak pernah cek lab, maka sesungguhnya kita tidak pernah tahu ternyata kita ini membawa bakat penyakit apa. Karena kita tidak pernah mendiagnosa diri kita ke laboratorium. Itu contoh yang paling gampang untuk menggambarkan sesungguhnya orang yang lalai di dalam bermuhasabah, maka sesungguhnya sama dengan orang yang memiliki rumah, tetapi karena dia tidak pernah perhatikan rumahnya itu bocor dan rumahnya itu digerogoti dengan rayap, maka dia tidak paham, disebabkan dia tidak pernah memperhatikan isi di dalam rumahnya. Sama pula dengan diri kita, kalau kita tidak pernah ngecek ke lab, kita tidak pernah tahu bakat-bakat penyakit yang kemudian ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak pernah melihat ke dalam tubuh kita. Sama pula, orang yang akhirnya jatuh dalam perbuatan hati yang keras, itu adalah disebabkan salah satunya ketika mereka lalai untuk melakukan muhasabah, merenungkan tentang dirinya, melihat lembaran kehidupannya, melihat catatan dosa dan maksiat yang telah dia kerjakan. Kalau kita tidak pernah bermuhasabah kepada diri kita, tidak pernah melihat catatan bagaimana kehidupan kita, sesungguhnya orang yang jarang bermuhasabah
adalah orang yang berpotensi besar untuk menjadikan hatinya menjadi hati yang keras. Makanya rata-rata orang yang beriman, lahir keimanan dan ketakwaan itu salah satunya adalah karena muhasabah. Mari kita lihat salah satu salafus salih. Ketika ada seseorang salafus salih yang menginjak umur 60 tahun. Apa yang dia ketahui, apa yang dia kerjakan ketika dia itu tahu bahwasanya dia telah berumur 60 tahun. Dia kemudian merenung, muhasabah. Dia lalu berkata, saya ini 60 tahun. Berapa banyak dosa yang telah saya kerjakan selama 60 tahun? Jadi salaf itu setelah mengetahui bahwasanya dia berumur 60 tahun, dia bermuhasabah, dia ingin tahu besarnya dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan itu sebanyak apa. Maka dia kemudian membuat baju yang besar, lalu kemudian baju itu dibuatkan kantong sebelah kanan dan kantong sebelah kiri. Sebelum subuh dia kumpulkan kerikil yang banyak. Lalu kemudian dia berkata kepada jiwanya dan kepada hatinya, hari ini aku akan bermuhasabah untuk menimbang dan untuk mengukur dosa dan kebaikan yang aku kerjakan. Lalu kemudian dia berkata kembali, setiap aku melakukan kebaikan, aku masukkan kerikil ini ke kantong sebelah kanan. Tetapi apabila aku melakukan dosa dan kemaksiatan, maka aku akan masukkan kerikil ini ke sebelah kantong kirinya. Maka dia kumpulkan itu kerikil yang banyak di penghujung hari. Maka kemudian ketika fajar dia sholat, kemudian dia melakukan banyak aktivitas. Setiap dia melakukan kebaikan, dia masukkan kerikil ke kantong sebelah kanan. Dan ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, dia melihat kepada kantong sebelah kiri. Dan dia jujur. Jujur dia. Kalau mungkin ibu-ibu mungkin sedikit-dikit, ini baik nih, masukkan kanan. Kalau beliau betul-betul jujur. Dan dia tidak perhatikan kantong itu. Dia betul-betul sibukkan dengan kegiatan yang biasa dia kerjakan setiap waktunya. Sampai kemudian akhirnya ketika malam sudah berganti, ketika hari sudah berganti malam, ketika dia akan istirahat. Maka dia berkata kepada jiwanya dan hatinya, saatnya untuk menimbang berapa banyak kerikil yang aku kumpulkan di dalam kantong sebelah kanan dan berapa banyak kerikil yang aku kumpulkan di kantong sebelah kiri. Ternyata Masya Allah dia kaget ketika dia mengeluarkan kerikilnya yang dari sebelah kanan hanyalah beberapa kerikil. Lalu kemudian ketika dia mengambil kerikil di sebelah kantong kirinya, dia mendapati kerikil yang begitu banyak dan itu mengagetkan. Karena kemudian dia berkata, kalaulah satu hari aku akan mempertanggungjawabkan kerikil dosaku sebanyak ini, bagaimana dengan kerikil dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan selama 60 tahun? Apa yang terjadi kepada beliau? Sesak nafasnya, lalu kemudian akhirnya beliau pingsan. Diterangkan dalam satu riwayat pingsannya beliau hingga 3 hari. Sahabat-sahabatnya menjenguk dia untuk kemudian mencoba untuk menyadarkan beliau dari siumannya, tetapi tidak kunjung beliau siuman. Dan ketika datang sakaratul maut kepada beliau di dalam sakitnya itu, tiba-tiba Allah memperlihatkan karomah. Karomah yang Allah perlihatkan adalah ada satu suara yang tidak pernah diketahui siapa yang membacanya. Sebuah ayat yang didengarkan oleh semua orang yang hadir ketika menyaksikan tabi'in tersebut menghadapi kematiannya. Ayat itu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan kamu diridhai oleh Allah. Kemudian para sahabat itu mengetahui dia telah meninggal dunia setelah ayat itu dibacakan tanpa mereka tahu siapa yang membacakan ayat itu kepadanya. Masya Allah. Disinilah para ulama sampai kemudian menerangkan, Masya Allah, orang yang muhasabah itulah yang melembutkan hati. Karena apa? Sekering apapun tanah hati kita, segersang apapun tanah hati kita, tetapi apabila kita tertetes dengan air yang bernama muhasabah, maka sesungguhnya kerasnya hati kita akan menjadi lembut ketika kita banyak muhasabah di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kehidupan orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bermuhasabah. Mari kita buka di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Perhatikan di dalam ayat ini, ayat yang ke-18 di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang telah kalian kerjakan. Perintah di dalam bermuhasabah yang ada di dalam ayat ini diapit oleh dua kalimat takwa. Yang pertama, wattaqullaha. Allah mengatakan sebelumnya, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah amal yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Lalu Allah setelah memerintahkan kita untuk bermuhasabah atas apa yang telah kita kerjakan untuk di hari esok, Allah pun kembali perintahkan kepada kita, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Para ulama lalu kemudian menjelaskan kenapa perintah muhasabah diapit oleh dua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena kamu gak akan pernah mampu bertakwa kepada Allah sampai kamu bermuhasabah atas apa yang telah kamu kerjakan. Inilah yang menjadikan kita bermuhasabah. Karena orang yang lalai di dalam bermuhasabah, yang senantiasa menjadikan dia lupa catatan dosa dan kemaksiatannya, dan orang yang jarang bermuhasabah adalah orang yang paling berat ketika dia dihisab oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Tidak perlu kita menghisap orang lain, karena kamu tidak pernah diperintahkan untuk menghisap orang lain. Karena terkadang kita justru banyak menghisap orang lain terhadap kesalahan dan kemaksiatan yang dia kerjakan, tetapi kita melupakan hisap kepada diri kita. Allah tidak pernah perintahkan antum untuk menghisap orang lain, karena sesungguhnya hisapnya orang lain itu adalah di hadapan Allah. Tetapi Allah perintahkan bagi kita untuk menghisap diri kita, karena sesungguhnya orang yang banyak menghisap apa yang dia kerjakan di dunia, menjadikan dia ringan hisabnya kelak pada waktu hari kiamat. Di Masya Allah, menghisab diri akan menjadikan dia cepat bertaubat. Menghisab diri akan melembutkan hatinya. Menghisab diri akan menjadikan hatinya akan lembut ketika dia banyak bermuhasabah kepada hatinya. Di Masya Allah, dihisab diri kita. Dihisab bagaimana ibu bersama suami, apa kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan. Kalau ibu menghisab kesalahan itu, ringan untuk meminta maaf supaya ibu mendapatkan keridhaan dari sang suami. Hisab diri kita ketika bersama dengan anak-anak kita, apa yang nampak ketika dulu kita tidak bersabar mendidiknya. Hisab ketika dulu kita mengajari anak kita salah, ketika kita belum datang kepada kita ilmu. Hisab dengan itu kemudian kita beristighfar, ya Allah ampuni kami ketika dulu mendidik anak-anak kami, belum datang kepada kami ilmu, dan ternyata ilmu itu adalah ilmu yang salah. Orang yang bermuhasabah dimudahkan oleh Allah untuk memiliki hati yang lembut, dan orang yang lalai di dalam bermuhasabah menjadikan hatinya menjadi hati yang keras. Kerasnya hati melebihi kerasnya batu, karena sesungguhnya batu masih bisa tertetes dengan air yang meresap ke dalam batu. Tetapi apabila hati yang keras, maka air apapun tidak akan pernah mampu menembus hati yang sudah tertutup dan hati yang sudah keras. Dan itulah yang kita berlindung darinya, hati yang tidak mampu menerima cahaya kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi Masya Allah, bermuhasabahlah, karena muhasabah itu sebab keberuntungan. Ada sebuah kisah nyata di daerah Syam, di daerah Suriah. Saya dapatkan dari ikhwan-ikhwan di Suriah secara langsung. Di antara mereka pernah cerita kepada kita ketika mereka ada di rumah sakit. Dia cerita tentang seorang pemuda yang belia, umurnya belum menginjak 25 tahun, tetapi meninggal dalam peperangan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan senyum wajahnya. Sampai membuat orang-orang yang ditinggalkan olehnya terkagum-kagum ketika melihat bagaimana kematian indah yang menimpa kepada pemuda itu. Ketika pemuda ini akan dikuburkan, maka setiap orang yang meninggal dalam peperangan, dia tidak boleh dilepaskan bajunya. Karena sesungguhnya orang yang meninggal di dalam peperangan, dia tidak dikafani, dia tidak pula dimandikan.
tetapi dia akan membawa pakaian itu menjadi saksi di hadapan Allah ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Makanya darahnya tidak boleh dibasuh dengan air. Biarkan apabila ada orang yang meninggal dunia di tempat-tempat peperangan yang syar'i fisabilillah, perhatikan orang yang mereka berdarah-darah ketika meninggal, darahnya tidak boleh dibersihkan, tidak boleh diganti dengan kain kafan, karena darah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya darah itu menetes semata-mata kecintaan dia kepada Allah. Maka ketika pemuda ini akan dikuburkan, kata salah satu ikhwan, maka para ikhwan ketika akan menyelenggarakan jenazahnya, maka mereka mengambil barang-barang yang dimiliki oleh pemuda belia ini. Apa? Supaya bisa dikirimkan kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Ini loh barang-barang yang dimiliki olehnya ketika meninggal dunia. Karena kita tidak boleh membawa barang apapun kalau meninggal dunia. Ibu kalau suka Hello Kitty, tidak boleh bawa Hello Kitty kalau meninggal dunia. Ya kalau masih ada yang kalau masih ada yang suka dengan Hello Kitty, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan kalau ditanya ustadznya jangan nyebutin nama saya. Jadi kemudian tidak boleh bawa barang. Kita kembali ke cerita kisah nyata itu. Maka ketika dia akan diselenggarakan untuk kemudian dalam pemakamannya, apa yang terjadi? Mereka mendapati ada sebuah buku catatan kecil yang ada di sakunya. Diambil buku itu lalu diselenggarakan bagaimana penyelenggaraan jenazahnya. Masya Allah, ibu tahu apa yang tertulis di dalam buku kecilnya? Yang tertulis dalam buku kecilnya adalah catatan-catatan dosa menurut dia. Padahal ketika dibuka, catatannya apa? Catatannya adalah catatan amal yang tampaknya biasa bagi orang lain, tetapi tidak biasa bagi pemuda belia ini. Dia mengatakan, saya pernah memasukkan bola, tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian ditulis oleh beliau dan dia sesali dengan sebuah kalimat, ini dosa saya kepada Allah. Satu ditulis. Saya pernah merasa sombong ketika memasukkan bola, ditulis lagi satu. Di mana apa yang ditulis oleh beliau adalah sesuatu yang dipandang oleh ikhwan-ikhwan ketika membaca tulisan itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi tidak biasa bagi orang yang senantiasa bermuhasabah layaknya pemuda belia ini. Makanya kemudian ikhwan-ikhwan lalu berkata, Masya Allah, pantas Allah memilihnya untuk meninggal dalam peperangan dalam keadaan yang mulia, disebabkan hatinya adalah hati yang senantiasa bermuhasabah kepada Allah. Jadi Masya Allah, disitulah kisah nyata di mana kita mendapatkan sebuah faedah manis. Orang yang bermuhasabah, dia akan mudah untuk beristighfar dan bertaubat. Dan orang yang bermuhasabah adalah orang yang akan dipilih hatinya oleh Allah menuju kepada kebaikan ketika dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Tidak akan pernah datang ketakwaan kita kepada Allah sampai kita bermuhasabah. Allah ketika perintahkan dirimu untuk bermuhasabah, Allah terangkan dengan dua kalimat perintah untuk bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha. Dan kemudian perhatikanlah apa yang telah terjadi dalam dirimu untuk kemudian di hari mendatang bertakwalah kamu kepada Allah, karena orang yang bermuhasabah akan menjadikan dirinya lembut, jiwanya akan lembut, hatinya akan lunak ketika dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Makanya Masya Allah, orang yang nikmat di dalam iman adalah orang yang diberikan mata yang besar melihat dosanya dan diberikan mata yang kecil ketika melihat dosa saudaranya. Tapi orang yang tidak diberikan nikmat adalah orang yang diberikan mata yang kecil ketika melihat dosa dan maksiatnya, tetapi dia punya mata yang besar untuk melihat dosa saudaranya. Inilah yang menjadikan akhirnya dia sibuk dengan aib orang lain, tetapi dia tidak sibuk dengan aibnya diri sendiri. Karena sesungguhnya orang yang sibuk dengan aib diri sendiri, itulah orang yang mereka akan lembut hatinya. Jadi Masya Allah, yang pertama yang kita dapatkan, orang mengapa hati itu menjadi keras? Disebabkan apabila orang yang mereka lalai di dalam bermuhasabah, maka menjadikan hati mereka menjadi hati yang keras. Ibu tidak pernah cek lab, ibu tidak akan pernah tahu penyakit-penyakit bakat yang ibu bawa itu apa. Kalau ibu tidak pernah periksa dokter dan tidak pernah periksa di laboratorium. Sama, kalau ibu tidak pernah bermuhasabah antara ibu dengan Allah, ibu tidak akan pernah tahu
dosa apa, sebesar apa yang telah kita kerjakan, dan akhirnya ketika kita tidak menyadari catatan dosa kita yang menggunung, itu yang menjadikan kita keras hatinya ketika kita tidak bermuhasabah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan, yang kedua yang menjadikan hati itu menjadi hati yang keras, hati yang sakit, yaitu adalah orang-orang yang mereka tidak memperhatikan makanan dan minuman yang dia telan. Karena sesungguhnya dia senantiasa menelan dan mengkonsumsi sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Karena sesungguhnya makanan-makanan yang syubhat dan makanan yang haram itu loh perkara yang paling cepat menjadikan hati itu keras. Makanya Allah sampai memerintahkan kepada kita, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanya sampai Allah berfirman kepada kita, wahai para rasul, makanlah yang baik yang Allah berikan dan beramallah dengan amal yang salih. Ibu tahu nggak kenapa ada kata perintah beramal setelah ada perintah kalimat untuk memakan rezeki yang baik? Ada yang tahu? Apa hikmahnya? Kenapa Allah setelah perintahkan para nabi untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib, lalu kemudian Allah perintahkan untuk beramal? Kenapa itu terjadi? Ada yang tahu kenapa? Hikmahnya kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa? Mari kita buka dulu ayatnya, biar kemudian jelas. Dibuka dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun 51. Al-Mu'minun ayat 51. Sudah? Surat ke berapa? Ya, dibaca yang sudah ketemu. Yang belum ketemu, dilanjutkan perjuangannya. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Baca yang keras, Om. Allah berfirman, Iya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan di dalam ayat itu, Ummu. Allah perintahkan yang pertama kepada para rasul itu apa perintah yang pertama? Makanlah yang baik. Lalu kemudian Allah perintahkan perintah yang kedua. Apa perintah yang kedua? Yaitu kerjakanlah amal-amal yang salih wa'malu salihan. Sekarang saya tanya, apa hikmahnya yang bisa kita petik dari ilmu? Kenapa ada perintah untuk beramal salih setelah kalimat perintah untuk makan yang baik? Masya Allah. Betul. Para salaf itu berkata, kenapa ada sebuah perintah yang kedua untuk beramal dengan amal yang salih setelah perintah untuk memakan apa yang baik? Para salaf berkata, karena sesungguhnya amal salih kita itu tergantung dengan makanan baik yang kita konsumsi. Jadi makanya apabila ada seseorang yang mereka tidak biasa untuk membedakan makanan yang haram, makanan yang syubhat, lalu dia terbiasa dengan barang-barang syubhat yang dia makan dan dia rubah menjadi makanan dan minuman, itu loh yang menjadikan akhirnya cahaya ketaatan di dalam tubuh kita itu menjadi mati ketika kita tidak terbiasa dengan pola makanan yang halal dan pola makanan yang bersih dari yang syubhat. Makanya sampai para nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan setiap makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Tidak boleh bagi mereka memasukkan kecuali yang baik, karena sesungguhnya para nabi tidak akan mampu beramal salih sampai mereka membersihkan makanan mereka. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, cukuplah antum itu disebut sunnah ketika antum mengerti bagaimana antum memperhatikan setiap suapan yang kita masukkan di dalam mulut kita.
Karena yang menjadikan hati kita keras itu apa sih? Kenapa sih kadang-kadang kita susah untuk melakukan ketaatan? Jangan buru-buru salahkan setan. Karena mungkin bisa jadi itu ditimbulkan karena makanan-makanan syubhat yang kita makan. Entah kita mendapatkan dari suami yang tidak pernah kita tanya bagaimana kebersihan harta yang dia berikan kepada kita. Itu loh yang menjadikan akhirnya kita berat melakukan ibadah. Karena setiap satu suapan barang yang didapatkan dari sesuatu yang haram, suapan itu yang akan memadamkan cahaya iman di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Ketika seseorang telah memasukkan barang yang haram dan syubhat ke dalam tubuhnya. Makanya sampai dikatakan cukuplah sunnah. Orang itu kemudian dikatakan sunnah kapan? Bukan hanya dengan banyaknya kajian yang dia ikuti. Cukuplah orang itu dibilang sunnah ketika dia senantiasa memperhatikan suapan yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Kalau dia adalah orang yang selalu teliti memperhatikan setiap apa yang dia masukkan, itulah adalah orang yang paham sunnah. Jadi orang yang paham sunnah itu kata para ulama bukan hanya diperhatikan sifat sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, enggak. Haji dan umrohnya yang sesuai dengan sunnah, bukan itu saja. Tapi cukuplah orang itu dibilang, orang itu paham sunnah ketika dia paham mana yang syubhat dan mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang syubhat, mana yang bersih. Disitulah kemudian akan tampak bagaimana dia adalah orang yang paham terhadap sunnah. Jadi Masya Allah inilah yang menjadikan dulu ketika para ulama, ketika mereka memakan sesuatu, tidaklah mereka masukkan apapun ke dalam mulut mereka kecuali mereka paham harta, makanan dan minuman itu betul-betul bersih dari yang syubhat. Ketika mereka telah yakin itu telah bersih dari yang syubhat, baru mereka masukkan ke dalam perut mereka. Makanya wajar kalau ketaatan mereka melebihi ketaatan kita, karena kebersihan makanan mereka jauh lebih bersih daripada faktor makanan yang kita konsumsi hari ini. Ya, makanya kemudian Nabi itu tegas. Sampai ketika Hasan masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, saat itu Hasan ngambil kurma. Kurma itu adalah kurma apa? Zakat. Kurma zakat. Padahal keluarganya Nabi dan keturunannya tidak diperkenankan untuk makan dari sesuatu yang datang dari zakat ataupun infak. Tetapi keluarganya Nabi dan keturunan Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh makan dari barang zakat. Hasan masuk ketika dia belum balik, dia nggak ngerti tentang larangan yang berlaku untuk dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia ngambil kurma itu, dia masukkan ke dalam mulutnya. Ketika Nabi sadar bahwasanya cucunya mengambil kurma yang syubhat karena kurma itu adalah kurma zakat yang ada di dalam rumahnya Nabi, maka Nabi menepuk-nepuk punggungnya Hasan, dicoba untuk dikorek-korek supaya keluar kembali kurma yang dimakan oleh Hasan. Padahal saat itu Hasan dalam keadaan masih kecil. Kenapa Nabi memperhatikan masalah itu? Karena Rasulullah tahu kalau kurma itu masuk ke dalam tubuhnya Hasan, maka ini yang akan menjadikan Hasan susah untuk lahir ketaatan kepada Rabbnya ketika telah tumbuh sesuatu yang haram menghiasi tubuh kita. Makanya kemudian sampai ulama mengatakan hati yang keras itu biasanya kenapa? Yaitu adalah faktor makanan yang haram. Jadi makanya kalau kita kemudian memperhatikan bagaimana pendidikan anak kita, pendidikan anak kita itu salah satunya Umuk perhatikan. Bukan hanya nasihat yang Umuk sampaikan kepada mereka. Tapi di antara pendidikan yang paling berharga untuk kita berikan kepada anak kita, tolong Umuk perhatikan. Setiap kita memberikan makanan kepada anak kita, perhatikan. Pastikan bahwasanya makanan itu adalah makanan yang bukan datang dari yang syubhat. Baru kita suapkan ke mulut anak kita. Itu yang akan menjadikan anak kita menjadi lebih taat kepada Allah ketika semua makanan yang masuk ke dalam tubuhnya datang dari sesuatu yang betul-betul bersih dari yang syubhat. Ibu tahu nggak yang namanya Abdullah bin Mubarak? Seorang ulama besar di antara kalangan tabi'in. Bahkan dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak adalah salah satu ulama yang paling mirip dengan para sahabat. Ayahnya adalah mantan seorang budak yang kerja kepada seorang qadhi. Lalu kemudian ketika dia kerja dalam sebuah kebun milik seorang qadhi, maka sang qadhi itu menitipkan kebun itu kepada Mubarak supaya Mubarak itu menjaga kebun itu. Kebun itu adalah kebun delima dalam satu riwayat. Lama dijaga oleh Mubarak, lalu kemudian satu waktu sang qadhi hakim tersebut meminta kepada Mubarak, Mubarak ambilkan buah yang manis di kebun delima yang kamu jaga. Lalu kemudian Mubarak mengambil delima tersebut.
Kemudian dia berikan kepada sang qadhi yang meminta delima yang manis. Apa yang terjadi ketika sang qadhi mencicipi delima yang dititip atau yang diberikan kepadanya? Satu delima yang dia cicipi masam, delima yang kedua masam, delima yang ketiga masam, sampai semuanya masam. Sang qadhi marah, lalu kemudian berkata, "Wahai Mubarak, aku ini kan perintahkan kepada dirimu untuk mengambil delima yang manis. Apakah kamu tidak pernah mampu membedakan mana delima yang manis dan mana delima yang masam? Harusnya kamu ngerti, wahai Mubarak, untuk membedakan mana delima yang manis dan mana yang delima yang masam." Perhatikan jawaban Mubarak. Mubarak berkata kepada majikannya, "Wahai majikanku, sesungguhnya aku tidak pernah tahu mana delima yang manis dan mana delima yang masam, karena aku tidak pernah mencicipi sama sekali delima yang aku jaga dari amanah yang kamu berikan." Sang qadhi itu tidak percaya, ibu. Dia lalu kemudian berkata, "Bertahun-tahun kamu jaga kebunku, apakah kamu tidak pernah mencicipi satu pun buah delima yang ada di dalam kebun itu?" Tidak pernah. Memetik satu? Tidak. Memungut satu? Tidak. Kenapa? Karena perintah yang engkau berikan kepada diriku hanya menjaga, tidak untuk mencicipi. Dan aku jaga lambungku dari sesuatu yang syubhat. Masya Allah. Sang qadhi tertegun mendapatkan jawaban ini. Mubarak mantan budak menjaga lambungnya dari sesuatu yang syubhat. Padahal itu cuma buah delima. Buah delima. Apa yang terjadi? Sang qadhi memiliki anak yang cantik, di mana anak ini sering dilamar oleh para pangeran-pangeran khalifah tetapi tidak pernah diberikan. Ketika dia mendapati Mubarak adalah orang yang menjaga lambungnya, sang qadhi ini tahu cukuplah orang itu sunnah ketika dia senantiasa memperhatikan lambungnya dari sesuatu yang haram. Lalu dia nikahkan putrinya dengan Mubarak. Maka di antara anak yang dimiliki oleh pasangan ini siapa? Abdullah bin Mubarak, tabi'in yang terkenal dengan kesalihannya karena hidupnya mirip dengan para sahabat. Dan tidaklah Abdullah bin Mubarak ini lahir dalam ketaatan kecuali salah satunya karena bapaknya menjaga lambungnya dari sesuatu yang syubhat. Ibu tahu Umar bin Abdul Aziz? Jangan perhatikan Umar bin Abdul Aziz bagaimana pendidikan orang tuanya ketika selalu menasihati tidak. Tapi salah satu di antara penyebab yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah yang luar biasa di dalam keadilan dan ketakwaan, sampai dikenal oleh sejarah sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sesungguhnya dia punya orang tua penjual susu. Yang mana ketika dia sedang menjual susu bersama ibunya, ketika pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian ibunya di waktu malam ketika sedang menuang susu-susu itu, maka ibunya berkata, "Dicampur air sedikit nak, supaya untung kita agak bertambah." Tetapi kemudian anaknya yang solihah berkata, "Ndak ibu, bagaimana kalau Umar itu tahu apa yang kita lakukan?" Lalu kemudian ibunya berkata, "Alah, Umar ndak ngerti, Umar sedang tidur di rumahnya." Padahal saat itu Umar ada di balik pintu rumah itu, mendengar percakapan antara sang ibu dengan sang anak penjual susu. Lalu kemudian ibu itu mendapati jawaban dari sang anak dalam tutur kata yang tetap lembut. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, kalau Umar tidak tahu apa yang kita lakukan ketika mencampurkan susu dengan air, bagaimana dengan robnya Umar radhiyallahu anhu?" Maka kemudian akhirnya ibunya diam. Umar bin Khattab gemeter di luar rumah itu. Pulang dia ke rumahnya, dia bangunkan anaknya yang bernama Asim. Dia berkata, "Tolong besok pagi kamu datangi pintu rumah itu, kamu ketok pintu rumah itu, lamar perempuan penjual susu. Saya atas nama bapakmu Umar bin Khattab perintahkan kamu untuk menjadikan dia menjadi istrimu." Masya Allah. Hari berikutnya Asim taat kepada ayahnya, didatangi itu kemudian rumahnya wanita penjual susu, dilamar, dinikahi. Dan di antara anak itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan makanan umum. Jadi kalau hari ini kita mendapati anak-anak kita kok bantah kita, durhaka sama kita, yang membuat air mata ini menetes dan mengalir tanpa henti, jangan buru-buru salahkan anak kita. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk melihat makanan apa yang telah kita berikan sampai menjadikan anak kita menjadi anak yang keras hatinya. Karena sesungguhnya, Masya Allah, hati kita akan berada di dalam kelembutan, akan senantiasa sehat ketika memperhatikan setiap apapun yang kita makan. Ingat ibu, makanan haram itu bisa menjadi haram karena dua perkara. Satu, cara mendapatkan rezekinya itu adalah haram.
Maka ibu ketika mendapatkan rezeki yang haram dan syubhat, ibu belikan makanan walaupun makanannya halal berubah menjadi makanan yang haram, karena rezeki ketika membelikan makanan itu adalah rezeki yang syubhat dan rezeki yang haram. Atau yang kedua, pada hakikatnya zatnya makanan itu adalah makanan yang syubhat dan haram. Makanya tolong ibu, kalau hari ini ibu telah mendapatkan kenikmatan suaminya tidak bersentuhan dengan yang haram dan syubhat, maka perhatikanlah, ibu harusnya menjadi selektif ketika memilih makanan. Karena banyak makanan yang beredar di sekitar kita, di mana makanan itu tercampur dengan sesuatu yang haram. Biasakanlah untuk melihat label halal ketika kita akan makan. Karena itulah yang akan menentukan makanan itu ketika masuk ke dalam lambung kita. Karena sesungguhnya kebaikan diri kita, kebaikan keturunan kita terletak kepada kebersihan makanan yang kita suapkan ke dalam tubuh kita. Ada kisah nyata yang terakhir, yaitu adalah Sabit rahimahullahu ta'ala. Sabit rahimahullahu ta'ala adalah seorang pencari ilmu. Seorang pencari ilmu, ibu. Dimana ketika dalam perjalanan dia ketika mencari ilmu, maka kemudian Sabit mendapati apel tergeletak di satu perjalanan. Maka Sabit mengambil apel itu, dimakan apel itu sampai habis. Tanpa dia bertanya siapa pemilik apel itu. Padahal apel itu ada di jalan. Ketika dia sudah makan, kenyang dengan apel yang dia dapatkan, baru dia sadar, ini apel ini dari mana? Akhirnya apa? Karena dia ngerti itu adalah syubhat, karena dia tidak meminta izin kepada pemilik apel, dia mencari kebun-kebun apel yang ada di sekitar jalan ketika dia menemukan apel. Masya Allah, dia datangi kebun apel itu, dia berkata, Pak, tadi saya makan apelnya Pak, 1. Tolong ya Pak, ikhlaskan untuk saya apel itu saya makan. Tapi apalah daya, ternyata orang tua yang dia temui di kebun apel itu berkata, ini bukan apel saya, karena ini bukan kebun saya. Ini adalah kebun seseorang majikan yang saya miliki. Kalau kamu meminta izin, jangan kepada saya, tapi kepada pemilik kebun ini. Masya Allah. Lalu kemudian Sabit bertanya, mana pemilik kebun apel ini? Ditunjukkan arahnya, di mana arahnya itu berlawanan dengan arah ketika dia harusnya mendatangi tempat ilmu yang dia niatkan ketika keluar rumah. Dia urungkan untuk mencari ilmu karena dia khawatir kalau apel tadi menjadi apel yang haram untuk dirinya. Dia telusuri jalan, dia cari rumah orang yang memiliki kebun apel untuk meminta izin atas 1 apel yang dia makan. 1 apel loh. Mungkin kalau kita akan membuat ringan, lah ganti aja 2 kilo, taruh di jalan itu lagi. Mungkin kita, enggak bagi Sabit. Sabit kemudian dia datangi, dia telusuri jalan, dia urungkan untuk mencari ilmu, karena dia minta keridhaan atas apel yang dia makan. Dia telusuri jalan itu. Lalu kemudian dia bertemu dengan pemilik kebun apel itu, majikan itu. Lalu kemudian dia menyampaikan bahwasanya saya tadi makan apel Pak, di kebun yang dekat dengan kebunnya Bapak. Tolong ikhlaskan saya untuk makan 1 apel itu supaya apel itu tidak menjadi syubhat bagi saya. Pemilik apel itu atau kebun apel itu berkata, dia langsung tahu ini Sabit ini orang yang solih dan orang yang ngerti sunnah. Kenapa? Memperhatikan makanan yang dia telan dan dia konsumsi. Apa yang terjadi? Maka pemilik kebun apel ini berkata, aku tidak maafkan kamu. Kecuali dengan 1 syarat. Kamu nikahi anak saya. Jangan ketawa dulu ibu. Nggak enak, belum selesai. Tapi anak saya buta, anak saya tuli, dan anak saya bisu. Coba. Maka kemudian dia berpikir, Masya Allah saya harus menikahi seorang wanita yang buta, tuli, dan bisu. Tapi karena dia ketakutan bahwasanya makanan itu adalah haram, dia korbankan untuk menikahi wanita itu, di mana wanita itu diterangkan oleh bapaknya buta, tuli, bisu. Masya Allah. Akhirnya nikah gara-gara apel. Padahal dia belum melihat itu wanita yang akan dia nikahi. Itulah para salaf. Bagaimana mereka itu hati-hati betul. Akhirnya dia nikah. Kemudian ketika telah terjadi akad nikah dan telah terjadi ijab kabul, maka dia pergi ke kamar wanita yang dia nikahi, yang dikatakan oleh pemiliknya tadi adalah buta, tuli, bisu. Ketika dia akan masuk ke dalam rumah atau kemudian kamar pengantin, dia berkata, Assalamualaikum. Ternyata
Orang yang di dalam kamar itu menjawab, Waalaikumsalam. Maka dia berpikir, jangan-jangan saya salah kamar. Kemudian dia keluar lagi Bu. Kemudian bapaknya tadi mengatakan, mau kemana kamu Sabit? Ya salah kamar, karena tadi dia menjawab, enggak itu kamar anak saya, masuk sana. Masuk dia ke kamar itu. Masuk ke dalam kamar itu, kemudian ternyata wanita yang dia nikahi menghampiri dia, mencium dia. Sampai Sabit berkata, kamu melihat diriku? Aku lihat dirimu. Kamu melihat fisikku? Iya. Kemudian dia berkata, ini pasti ada yang salah ini. Kemudian buru-buru anak itu atau kemudian putri itu yang baru dinikahi oleh Sabit berkata, bapakku berkata bahwasanya aku adalah bisu? Iya. Yang dimaksudkan bapakku adalah tidak pernah mengajarkan kepada diriku kecuali mengatakan yang baik. Aku bisu dari dosa dan maksiat karena ayahku selalu mengajarkan aku yang baik. Bapakku mengatakan bahwasanya aku buta? Iya. Artinya adalah bapakku tidak pernah mengawasi mataku kecuali adalah mataku dipakai untuk satu ketaatan dan ibadah. Mataku buta dari kemaksiatan dan dosa, tapi mataku tidak buta terhadap perkara ibadah dan ketaatan. Bapakku mengatakan aku tuli? Iya. Artinya adalah bapakku tidak pernah mengizinkan telingaku untuk mendengar dosa. Tapi kemudian bapakku selalu memperdengarkan ke telingaku adalah satu ketaatan dan ibadah. Masya Allah. Akhirnya beliau bertemu dengan seorang perempuan yang buta dari dosa, tuli dari maksiat, bisu dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nikah umum. Dari orang yang kemudian membersihkan lambungnya dari apel yang dia ambil dengan cara yang tidak minta izin kepada pemiliknya. Nikah, bercampur malam itu, terjadilah kemudian percampuran, lalu kemudian terjadilah kehamilan. Lahir seorang anak yang bernama atau yang dinamakan Nu'man. Lalu kemudian bernasab kepada ayahnya Nu'man bin Sabit. Siapa itu? Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ingin dapat anak kayak Imam Abu Hanifah, cari apel Umu. Dan kemudian disitulah kita memahami, Masya Allah, betapa dahsyatnya kehidupan makanan itu. Makanya kenapa hari ini kita senantiasa harus memperhatikan makanan kita, bagaimana memperhatikan rezeki kita, karena sesungguhnya kebaikan kita itu terletak kepada apa yang kita makan. Tolong, jadilah madrasah yang baik untuk suaminya. Ingatkan suaminya, Mas, jangan pernah mencari sesuatu yang haram dan syubhat. Karena sesungguhnya konsekuensi yang ditimbulkan kalau sampai kamu ngambil sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, maka yang akan menjadi korbannya diriku, dirimu, anak-anak kita. Tidak akan pernah hatinya lembut beribadah kepada Allah. Karena setiap satu suapan yang telah dimasukkan ke dalam tubuh, ketika suapan itu adalah suapan yang haram, itulah yang menjadikan cahaya ketaatan di dalam urat syaraf kita menjadi padam ketika kamu memberanikan diri makan dari sesuatu yang haram, makan dari sesuatu yang syubhat. Makanya ibu, kadang-kadang saya itu ingin sekali bertemu dengan para suami, menjelaskan kepada mereka, sesungguhnya harta yang haram tidak akan pernah sepadan ketika diambil dengan kerusakan yang ditimbulkan. Makanya hari ini kalau kita mendapati anak-anak kita, mereka terlalu keras ketika diingatkan, susah untuk diarahkan, jangan buru-buru salahkan mereka. Mari kita muhasabah. Jangan-jangan harta yang kita berikan kepada anak kita, harta yang tercampur dengan syubhat, harta yang tercampur dengan yang haram, itulah yang menjadikan anak kita susah untuk melahirkan ketaatan, sebagaimana kita sulit untuk lahir ketaatan di jalan Allah. Itu yang kedua. Jadi kemudian yang menjadikan kita yaitu merasakan beratnya di dalam masalah hati yang keras. Yang kedua adalah disebabkan karena kita memakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Yang ketiga, yang menjadikan seseorang akhirnya hatinya menjadi keras, yaitu adalah ketika mereka senantiasa berkumpul kepada orang-orang yang hatinya pula sakit, berkumpul kepada pemuja nafsu, berkumpul kepada teman yang buruk. Berkumpul kepada teman-teman pemuja nafsu dan teman-teman yang buruk.
Inilah alasan yang ketiga, kenapa hati itu menjadi keras ketika seseorang itu salah mengambil pergaulan. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa memuja kepada nafsu, memuja kepada kemaksiatan dan dosa, ini loh yang menjadikan hati kita susah terangkat dari penyakitnya ketika hati kita bertemu dengan hati yang sama-sama rusak. Makanya orang apabila lesbian ketemu dengan temannya lesbian, walaupun mengatakan saling menguatkan, justru tidak akan pernah sembuh dan tidak akan pernah terangkat dari penyakitnya. Kenapa? Hati adalah organ tubuh yang paling cepat terpengaruh. Makanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk memilih teman-teman dan selektif di dalam memilih sahabat, karena temanmu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi hatimu. Ya? Jadi Masya Allah, kalau ibu-ibu berkumpul dengan orang yang sering datang ke kajian ilmu, maka lama-lama ibu akan terpengaruh untuk datang ke kajian ilmu, karena setiap bertemu dengan dia, dia bercerita tentang kenikmatan yang dia dapatkan dari majelis ilmu. Itulah wajar hati kita. Ibu tahu kenapa hati itu dinamakan kolbun di dalam bahasa Arab, di surati inqilabiha. Dinamakan hati adalah kolbun di dalam bahasa Arab karena hati adalah organ tubuh yang paling cepat berputar-putar dan berubah-ubah. Makanya kemudian perintahnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, perhatikan ibadah kita. Ibadahmu ditentukan dengan teman yang ada di sekitarmu. Orang yang dekat dengan orang-orang yang senantiasa memuja kepada nafsunya dan senantiasa hatinya yang sakit, kita berkumpul, kita bersahabat, maka sesungguhnya penyakit buruk itu menular. Makanya kata hikmah dijelaskan, su'ul khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu nular. Penyakit buruk itu menular. Sebagaimana berapa banyak suami yang akhirnya berubah disebabkan istrinya, sebagaimana sebaliknya berapa banyak istri yang berubah disebabkan suaminya. Jadi Masya Allah, perhatikanlah kepada siapa kita berteman, karena sesungguhnya teman itu mempengaruhi bagaimana lembutnya dan kerasnya hati kita. Kalau kemudian kita memiliki teman-teman yang masih bermaksiat, apakah kita tinggalkan Ustadz? Tidak. Bersamalah selama kita mampu untuk menjaga hati kita. Tapi jangan pernah memberanikan diri bersama dengan mereka ketika hatimu lemah. Karena yang kita khawatirkan ketika kita hatinya lemah bersama dengan orang yang masih memuja kemaksiatan, ibu ketika hatinya lemah, disitulah pertahanan kita akan rapuh. Dan ketika pertahanan kita rapuh, kita akan mencoba mencicipi kemaksiatan itu ketika kita melihat kenikmatan yang dirasakan oleh teman kita yang bermaksiat. Makanya Allah sampai kemudian berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. Kenapa ada kata perintah bertakwa? Lalu setelahnya perintah berkumpul dengan orang yang benar, karena kamu tidak akan pernah bertakwa sampai kamu itu berkumpul dengan orang yang solih. Jadi Masya Allah, perhatikan teman kita, karena teman itu mempengaruhi kita. Makanya sampai Rasulullah berkata, almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu berdasarkan kualitas agama temannya. Jadi kalau misalkan kita melihat seseorang itu, lihat saja temannya itu gimana. Bermaksiat, berdosa, solih ataukah tidak. Kalau teman-temannya adalah solih, maka sesungguhnya kita pastikan ada kesolihan pula kepada dia, karena dia temannya adalah orang-orang yang solih. Berteman sama orang yang solih itu menguntungkan ibu. Menguntungkan di dunia, menguntungkan di akhirat. Karena orang yang solih pasti akhlaknya baik. Ingat loh, solih dan akhlak itu tidak pernah berpisah. Solih dan akhlak itu tidak pernah berpisah. Kalau ada orang yang solih tetapi dia tidak berakhlak, maka pasti dia itu pada dasarnya tidak solih. Karena apa? Kesolihan itu selalu menarik ke akhlak yang baik. Bersama dengan orang yang solih, keuntungan yang kita dapatkan di dunia adalah kita akan bersama dengan dia dan mereka akan menguatkan kita ketika kita dalam keadaan lemah iman. Manfaat kedua yang kita dapatkan nanti di akhiratnya, bahwasanya ketika kita bersama dengan orang yang solih itu mampu memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana anak yang solih mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya ada satu riwayat diterangkan, ada orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam surga, mereka mencari teman mereka. Teman yang kami bersamanya di dunia mana ya Allah? Dia berada di neraka. Lalu kemudian teman-teman yang soleh itu berkata kepada Rabbnya, ya Rabbana, kami meminta supaya dia diringankan dari adab neraka, supaya berkumpul dengan kami di surga sebagaimana kami berkumpul dengannya ketika di dunia di dalam kebaikan. Allah berikan syafaat kepada temannya yang di dalam neraka karena permintaan teman-teman mereka yang salih yang meminta kepada Allah supaya teman itu yang di dalam neraka diringankan hisabnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga.
Masya Allah, indahnya ketika kita bertemu dengan orang yang solih. Makanya sampai Nabi berkata, jangan biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang solih. Jangan biarkan kamu duduk kecuali bersama dengan orang yang solih. Makanya Nabi sampai bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun wa la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang solih. Dan janganlah kamu duduk kecuali dengan orang yang beriman. Karena duduk dengan orang yang beriman itu membawa ketenangan hati beribadah kepada Allah. Kenapa makanan kita diperintahkan untuk dimakan sama orang yang solih? Karena orang yang solih itu orang yang paling ngerti bagaimana cara membalas kebaikan yang Allah berikan, yang ibu berikan kepada mereka. Makanya ibu kalau memberikan bantuan, perhatikan kalau mampu, dahulukan orang yang solih. Kenapa kita harus memberikan kepada yang solih, Ustadz? Karena orang yang solih, mereka ketika menghormati Allah, maka hormatilah mereka ketika mereka hormat kepada Allah. Dan mereka kalau sudah menghormati Allah, mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ibu titipkan kepada mereka. Karena orang yang solih ngerti bagaimana bersyukur kepada orang yang beriman yang telah menitipkan kebaikan kepada mereka. Jadi Masya Allah, contohnya kayak orang-orang Suriah itu ibu. Orang Suriah itu Masya Allah, kalau sudah mengucapkan jazakumullah khairan itu tidak pernah henti. Padahal yang kita kasih itu cuma apa? Gandum. Yang cuma kita kasih itu cuma minyak. Tapi berulang-ulang mereka itu mengucapkan jazakumullah khairan itu berulang-ulang. Sampai terkadang kita ketika dulu mendistribusikan bantuan itu di sana, sampai kita berkata, Kif, sudah, terima kasihnya tidak usah diterus-teruskan terus. Lalu kemudian mereka berkata, antum ru'usina wa antum a'yunina. Antum adalah mata kami, antum adalah mahkota bagi kami. Padahal yang kita bawa untuk mereka itu sedikit dibandingkan dengan ujian yang mereka rasakan. Di situ saya baru tahu apa yang dimaksud oleh perkataan Nabi. Jangan biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang solih. Karena orang yang solih adalah orang yang paling ngerti bagaimana membalas kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Di dalam mereka menitipkan harapan mereka kepada Allah untuk membalas kebaikan orang itu ketika mereka berbuat baik. Jadi Masya Allah. Makanya penyebab ketiga, kenapa orang itu hatinya keras? Kalau mereka kumpul sama orang yang hatinya keras. Kalau mereka kumpul dengan teman yang buruk. Kalau mereka kumpul dengan orang yang memuja nafsu. Makanya kemudian sampai Imam Syafi'i berkata, watarku sufaha, tinggalkan orang yang bodoh. Orang yang mereka senantiasa memuja dunia berlebihan dan meninggalkan akhirat. Karena itulah yang akan merasakan manisnya iman. Tapi saya ingatkan ibu, kalau hari ini ibu akan meninggalkan teman-teman yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan ketika bersama mereka tidak memberikan manfaat, tolong tinggalkan mereka dengan akhlak yang baik. Jangan sampai mereka terluka. Kalau mampu, yang saya minta jangan tinggalkan mereka. Sabar ketika bersama mereka, kuatkan hati, pertahankan pertahanan kita. Supaya kita tidak terpengaruh dengan mereka. Supaya apa? Supaya ibu bisa menjadi pintu kebaikan bagi saudaranya ketika saudaranya ingin kembali kepada Allah. Kalau setiap orang yang solih hari ini meninggalkan orang yang bermaksiat, lalu kapan orang yang bermaksiat itu akan merasakan nikmatnya sunnah dan nikmatnya tauhid? Kalau kita yang sudah merasakan itu meninggalkan mereka. Tapi sabar. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan kemaksiatan mereka. Kalau ibu lagi sedang turun iman, jangan bersama dengan mereka dulu. Pertahankan dulu imannya. Setelah kita merasa kuat pertahanan kita, baru kembali bersua dengan mereka dan berkumpul dengan mereka. Tapi para ulama menerangkan yang ketiga, yang menjadikan hati itu adalah keras, yaitu adalah hati yang senantiasa berkumpul dengan teman-teman yang senantiasa memuja kepada nafsu dan memuja kepada syahwat. Yang keempat, kita singkatkan karena sudah mau zuhur. Yang menyebabkan seseorang akhirnya keras hatinya adalah lemah mengingat kenikmatan surga. Lemah mengingat kenikmatan surga. Tidak pernah membayangkan indahnya surga. Tidak pernah termotivasi dengan ayat-ayat yang menceritakan surga. Akhirnya menjadikan hatinya menjadi keras karena sudah mencintai dunia berlebihan daripada surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu yang lebih baik dan itulah yang lebih kekal daripada kehidupan dunia. Dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Tetapi akhirat bukan tempat untuk meninggal, tetapi tempat untuk kita tinggal. Siapapun yang sering menghadirkan surga di pelupuk matanya,
maka akan terasa ringan masalah dunia. Tapi siapapun yang menghadirkan dunia di pelupuk matanya, maka akan terasa remeh arti surga. Inilah yang menjadikan kita mengetahui siapapun yang lemah mengingat surga, maka hatinya akan menjadi keras. Ini panjang tapi kita singkatkan. Yang kelima, yang menjadikan hati itu keras adalah merasa aman dari makarnya Allah. Yaitu adalah merasa aman dari makarnya Allah. Kita merasa bahwasannya kalau kita melakukan dosa tidak akan pernah diberikan hukuman oleh Allah. Itu merasa aman dari makarnya Allah. Padahal setiap hukuman, setiap dosa itu selalu mengundang konsekuensi. Apapun dalam kehidupan dunia selalu ada konsekuensinya. Dosa pun ada konsekuensinya. Makanya orang yang merasa aman ketika dia melakukan dosa, dia merasa aman bahwasanya dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Itulah orang yang keras hatinya, karena dia akan berbuat dosa dan berbuat dosa. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali satu, orang yang merugi. Karena apapun yang kita lakukan ketika menyimpang dari kitabullah dan sunnah, maka pasti kita akan dihujani oleh Allah dengan hukuman. Kalau tidak hukuman di dunia, pasti Allah akan berikan kepada kita hukuman di akhirat. Ini panjang masalahnya, tapi qadarullah, waktu jualah yang kemudian membatasi. Yang keenam, yang terakhir, penyebab hati yang keras. Yang keenam atau yang kelima? Yang keenam. Iya. Para ummahat berbeda pendapat di sini. Yang lima berarti qanaah saja, berarti yang kelima. Yang keenam, yang menjadikan hati kita menjadi hati yang keras, yaitu adalah ketika kita berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Bicara mubah, berlebih-lebihan, maka itu akan mengeraskan hati. Makan mubah, tapi ketika kita berlebih-lebihan, itu mengeraskan hati. Maka sesungguhnya perkara mubah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apapun yang berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah, itu yang akan menjadikan hati kita menjadi hati yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Ternyata kita belum selesai pembahasannya, terapinya hati yang sakit belum selesai. Karena kita masih membahas tentang penyebab-penyebab yang menjadikan hati kita menjadi hati yang sakit. Satu, yang menjadikan hati kita adalah hati yang sakit, yaitu ketika kita lalai di dalam muhasabah. Dua, yang menjadikan hati kita adalah hati yang sakit, yaitu adalah ketika kita memakan sesuatu makanan yang syubhat dan makanan yang haram. Yang ketiga, yang menjadikan hati kita adalah menjadi hati yang keras ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang memuja nafsu dan teman yang buruk. Yang keempat, yang menjadikan hati kita menjadi hati yang keras, yaitu adalah lemah untuk mengingat surga. Jarang-jarang kita mengingat surga. Yang kelima, yang menjadikan hati kita, yaitu adalah hati yang keras ketika kita merasa aman bahwasanya perbuatan dosa itu tidak akan diberikan hukuman. Padahal setiap penyimpangan yang antum kerjakan akan selalu mengandung konsekuensi hukuman dari Allah. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Dan yang keenam, yang menjadikan hati kita menjadi hati yang keras, yaitu adalah ketika kita berlebih-lebihan di dalam agama. Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Inilah yang menjadikan seseorang hatinya keras. Kenapa? Yang mana ibu? Tadi ibu bicara itu mubah atau tidak mubah? Mubah. Tapi kalau kita bicara mendominasi dalam kehidupan kita ngobrol terus baik di dunia maya ataupun dalam dunia nyata, maka sesungguhnya banyaknya bicara itu mengeraskan hati. Makan itu mubah atau tidak? Mubah. Tapi kalau ibu sampai kemana-mana hanya membicarakan tentang makanan kuliner, terus, maka sesungguhnya itu yang akan mengeraskan hati. Ya. Jadi Masya Allah, boleh nggak kita membicarakan makanan? Boleh, tidak ada masalah membicarakan makanan. Yang tidak boleh itu adalah ketika masalah itu mendominasi kegiatan dan aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Berarti masih ada part yang ketiga. Apa terapinya? Kalau betul-betul kita akhirnya sudah paham hati kita sakit, maka sesungguhnya ada terapi bagi hati yang sakit. Dan insya Allah kita akan teruskan pada pembahasan kita selanjutnya.
Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita buka dengan 1 dan 2 pertanyaan sebelum datangnya zuhur. Karena zuhurnya 12.08. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan untuk kemudian disampaikan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, nama asli yang dimiliki oleh beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi Nu'man bin Thabit adalah kemudian nama yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Yang lain, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemuliaan atas ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga kita senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.